أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, bagaimana kabarnya pekan ini? Semoga Ananda soleha semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita yang ketujuh, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca doa sebelum belajar agar Allah melimpahkan keberkahan, kemudahan kepada kita semua dari awal hingga akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah Nanda, materi kita pelajaran ketujuh yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi ya. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari ya apa makna Rasul Allah tersebut ya, dan Nabi itu apa. Nah, namun di sini ya, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran dari mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah Ananda harus mampu meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi. Kemudian Ananda harus mampu menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi. Kemudian memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi dan menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi ya. Nah, baiklah, kita masuk ke makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba ada yang tahu apa itu arti Nabi dan Rasul? Ustazah bantu ya, bahwa di sini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Manusia pilihan ini bertugas membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pilihan tersebut adalah Nabi dan Rasul ya. Nah, kemudian berikutnya, apa itu arti Nabi dan apa itu arti dari Rasul? Pengertian Nabi di sini adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Sedangkan Rasul artinya utusan ya. Artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia ya. Sebagaimana ya Quran surat Al-An'am ayat 48 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ayat di atas menjelaskan ya bahwa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul adalah memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya, bagi mereka yang diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat nanti. Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka akan mendapat balasan buruk yaitu neraka jahanam. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa juga. Ya, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia.
Jadi aktivitasnya juga makan, minum, berjalan-jalan, kemudian menikah, memiliki keturunan, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, meninggal, dan sifat-sifat manusia lainnya. Jadi sama ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini ya, kabar gembira dari makna dari ya Quran surat Al-An'am ayat 48 ini ya, maknanya tadi itu kabar gembira maksudnya memberikan janji ya, kenikmatan, kesenangan bagian dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Peringatannya apa maksudnya? Ancaman azab dan kesulitan dunia dan akhirat bagi orang yang durhaka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ingkar ya, sudah tahu dilarang tapi masih dilaksanakan. Maka ancaman azab dan kesulitan di dunia dan akhiratlah sebagai peringatannya ya. Nah, tugas nabi dan rasul di sini itu apa? Menegakkan kalimat tauhid, membawa rahmat, menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas nabi dan rasul. Kemudian ya, mengenal nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Manusia pilihan ini bertugas membimbing umat manusia ya, agar hidup sesuai dengan tentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian manusia pilihan tersebut adalah nabi dan rasul. Perbedaan nabi dan rasul di sini adalah kalau nabi itu berasal dari kata naba'a yang artinya berita atau informasi. Kemudian tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian melanjutkan syariat yang disampaikan nabi sebelumnya. Kemudian nabi belum tentu rasul, itu nabi ya. Sedangkan rasul itu berasal dari kata risalah, artinya penyampaian. Kemudian wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya. Kemudian berikutnya membawa syariat baru atau hukum baru. Nah, sedangkan rasul sudah pasti nabi itu perbedaan nabi dan rasul yang harus Ananda Soleha ketahui. Berkaitan dengan jumlah nabi dan rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, ya katanya, berapakah jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi itu sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang besar ya, hadis riwayat Ahmad ya. Jadi tugas Nabi Rasul itu beliau ini mengajarkan ketauhidan ya, di mana Nabi dan Rasul membimbing kaumnya untuk meyakini Allah ya, zat yang wajib disembah. Kemudian memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta dan mengurusinya, mengawasi, menjaga, mengaturnya dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Kemudian meyakinkan kepada umat hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas dijadikan siapa? Tuhan, dan memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Yaitu tugas dan sifat Rasul Allah. Kemudian yang berikutnya mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah yang benar ya, sesuai tuntunan Rasulullah. Bagaimana tata cara sholatnya Rasul itu yang benar itu seperti apa, itu diajarkan kepada manusia cara-cara beribadah yang benar ya. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah tugasnya Rasulullah itu adalah menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah dan larangan. Baik itu sholat, kemudian berkurban, kemudian berpuasa, kemudian binatang-binatang yang diharamkan, kemudian minuman atau makanan yang diharamkan, itu semua dijelaskan ya, menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah dan larangan tersebut ya, mana yang boleh yang sesuai tuntunan Rasulullah dan yang bukan. Kemudian
tata syaratnya berkurban itu, cara menyembelih hewan kurban itu seperti apa, itu dijelaskan ya. Kemudian yang berikut adalah menyampaikan tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah, dan memberi kabar berita bagi yang melanggar perintah Allah, yaitu azab yang pedih, yaitu azab yang berada di neraka jahanam, yaitu api yang sangat panas ya. Beda dengan ketika kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, kita akan merasakan nikmatnya di dunia dan akhirat ya. Insya Allah dapat meraih surganya ya. Kemudian berikutnya adalah memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti memberikan bantuan atau santunan kepada yayasan yatim piatu ya, kemudian menyisihkan ya sedikit rezeki buat fakir miskin dan yang membutuhkan ya, karena sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Itu tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah ya. Silakan bagi yang sudah ngeprint link buku referensi revisi 2013 bisa dibaca ya, atau yang ada di video ini ya, dialog Fatimah dan ayahnya, nanti Anda bisa baca. Nanti jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, boleh ya ke Ustazah ya. Kira-kira ya hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan di pekan pertama ini. Jika nanti Ananda ya ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, jangan sungkan-sungkan bertanya, silakan japri ke Ustazah ya, Ustazah akan jelaskan ya. Ustazah akhiri ya pertemuan kita pada hari ini ya dengan baca doa penutup majelis. Semoga Allah ampun segala interaksi kita pada pekan ini ya. Tetap semangat Ananda ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.